Kisah ini berawal dari sebuah asrama mahasiswa pria di Semarang. Tempat yang tadinya biasa aja, gak ada gangguan, gak ada cerita mistis sama sekali. Tapi semua berubah dalam satu malam. Ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, suara tawa perempuan tiba-tiba terdengar dari lorong yang kosong. Tawanya lirih, panjang, dan entah kenapa menusuk telinga. Suara itu disusul bau bunga sedap malam yang menyengat, lalu langkah kaki seseorang atau sesuatu yang berjalan menyeret pelan-pelan menuju kamar mereka. Asrama ini sebenarnya nggak ada yang istimewa. Bangunannya udah tua, catnya mulai mengelupas di sana-sini, pintunya sering berderit kalau dibuka, dan keran air kadang mati tanpa alasan yang jelas. Ya, tipikal asrama mahasiswa pada umumnya lah. Tapi selama bertahun-tahun, nggak pernah ada yang merasa terganggu. Anak-anak asrama hidup damai, suasananya selalu ramai di siang hari, dan cukup tenang di malam hari. Kecuali kalau ada yang begadang main game, atau iseng karaokean lirih di dalam kamar, semua berjalan normal, biasa aja. Sampai suatu hari, keadaan berubah total, ketika pembangunan asrama baru dimulai persis di samping gedung lama mereka. Awalnya, para mahasiswa senang dong. Mereka berharap fasilitas baru nanti bakal lebih nyaman dan modern. Tapi sejak suara alat-alat berat mulai bergema setiap pagi, perasaan ganjil mulai muncul. Getaran dari proyek pembangunan bikin tanah bergetar, lantai kamar lama jadi sering berderak, dan udara di sekitar asrama terasa lebih pengap dari biasanya. Lalu, tibalah hari yang paling banyak dibicarakan itu. Hari ketika para pekerja menebang sebuah pohon asem yang sangat besar. Pohon ini berdiri kokoh tepat di batas lahan antara asrama lama dan proyek baru. Pohon ini bukan pohon sembarangan. Batangnya besar, warnanya gelap, dan kulitnya kasar, kayak kulit orang tua. Akar-akarnya tebal dan mencengkeram tanah dengan begitu kuat Sioliala menolak untuk dipindahkan. Para penghuni asrama tahu pohon itu udah ada di sana sejak lama sekali. Mungkin lebih tua dari usia mereka semua. Tapi nggak ada yang menyangka pohon itu bakal ditebang begitu saja, cuma demi meratakan lahan untuk bangunan baru. Begitu gergaji mesin meraung dan pohon itu akhirnya tumbang dengan suara berdebum keras. Angin sore itu terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun kering berputar-putar di udara sebelum jatuh berserakan. Beberapa pekerja terlihat saling menatap satu sama lain. Sepertinya mereka juga merasakan sesuatu yang gak nyaman. Tapi ya namanya juga pekerjaan, mereka harus terus lanjut, dan hari itu pun berlalu tanpa ada kejadian aneh. Setidaknya sampai malam tiba. Malam pertama setelah pohon asem itu hilang, terasa sangat berbeda. Sekitar pukul 1 dini hari, beberapa penghuni terbangun hampir bersamaan. Mereka mendengar suara perempuan tertawa lirih. Tawanya panjang, pelan, tapi jelas sekali terdengar. Anehnya, suaranya seperti berasal dari halaman kosong, tepat di tempat pohon itu pernah berdiri. Sebagian mahasiswa berusaha nggak panik. Mereka mikir, paling cuma suara kucing kawin, atau mungkin ada orang lewat lagi iseng bercanda. Tapi Dimas, salah satu penghuni lama di asrama itu, merasa ada sesuatu yang aneh. Kamarnya kebetulan menghadap langsung ke area yang sekarang kosong itu. Dan malam itu, dia mendengar suara lain. Suara yang jauh lebih dekat daripada tawa tadi. Suaranya seperti kuku yang menggesek kaca jendela kamarnya dari luar. Pelan, tapi terus-menerus, seolah ada sesuatu di luar sana yang pengen banget masuk ke kamarnya. Dimas menahan napas. Matanya melotot menatap jendela yang cuma ditutupi tirai tipis. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. Lalu, terdengar suara ketukan di kaca jendelanya. 3 kali, tok, tok, tok. Dimas belum sempat berpikir, ketika sebuah suara perempuan berbisik tepat di balik kaca. Suaranya dingin dan dekat sekali Dimas. Panas ya malam ini. Mendengar namanya disebut begitu dekat oleh suara asing itu. Dimas langsung menarik selimut sampai menutupi seluruh tubuhnya. Badannya gemetar hebat. Napasnya tersengal-sengal. Dia nggak berani melihat ke arah jendela lagi. Telinganya terus menangkap suara angin yang seakan-akan membawa sesuatu yang mondar-mondir di luar kamarnya. Dia cuma bisa berdoa dalam hati, berharap pagi cepat datang. Pagi berikutnya, suasana asrama langsung heboh. Ternyata bukan cuma Dimas yang mengalami gangguan semalam. Temannya, Arif, yang kamarnya di ujung lorong, cerita kalau dia mendengar langkah kaki diseret di koridor,
Padahal dia yakin semua orang sudah tidur. Budi, anak kamar sebelah, mencium bau anyir seperti darah yang muncul tiba-tiba di depan kamar mandi umum, lalu hilang begitu saja. Dan Rama, dia bahkan bersumpah melihat bayangan putih berlari cepat melewati ujung lorong. Padahal dia yakin nggak ada siapapun di sana. Mereka semua masih mencoba untuk santai. Mereka mencoba menertawakan pengalaman masing-masing sambil makan mie instan bareng di pagi hari. Mereka saling bercanda, paling cuma halusinasi karena kita begadang terus, atau mungkin kita kecapekan aja. Tapi di balik tawa dan candaan itu, di wajah masing-masing, ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Ada rasa nggak nyaman yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Karena mereka semua tahu, jauh di dalam hati mereka, ini bukan sekadar halusinasi. Ini terasa nyata, dan firasat buruk mulai menyelimuti mereka. Karena mereka takut, malam berikutnya, gangguan itu nggak cuma akan muncul lagi, tapi mungkin akan jadi semakin jelas, semakin dekat, dan semakin terasa seperti seseorang yang sedang marah, sangat marah. Hari kedua, suasana di asrama itu makin tidak enak. Bukan cuma tentang suara-suara aneh malam sebelumnya. Sejak siang hari, beberapa penghuni sudah merasakan perubahan yang susah dijelaskan. Lorong lantai 2 terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti AC yang menyala terlalu kuat, padahal tidak ada AC di lantai itu. Lampu-lampu di lorong menyala redup, kadang terang, kadang bergetar, seperti hampir padam. Ditambah lagi, setiap penghuni yang berjalan sendirian selalu merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya dari belakang, walaupun ketika mereka menoleh, lorong itu kosong. Di lantai bawah, beberapa mahasiswa melihat bayangan hitam melintas di dinding, meskipun tidak ada orang yang bergerak di dekatnya. Bahkan suara air dari kamar mandi umum kadang menyala sendiri, lalu mati, lalu menyala lagi. Mereka awalnya mengira mungkin ada pipa bocor atau kerusakan teknis, tapi setelah dicek, semuanya normal. Tidak ada alasan bagi air itu menyala sendiri. Menjelang sore, udara semakin pengap. Beberapa mahasiswa mengeluh pusing atau mual tanpa sebab. Ada yang bilang kepalanya berat, ada yang merasa dadanya sesak. Mereka bercanda untuk menutupi ketakutan, tapi dalam hati masing-masing, semuanya tahu ada sesuatu yang berubah sejak pohon asem ditebang, dan bukan perubahan yang baik. Ketika malam tiba, gangguan makin jelas lebih nyata dan jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Sekitar jam 2 dini hari, para penghuni lantai 2 mendengar langkah kaki perempuan di lorong. Pelan, teratur, tapi ritmenya tidak wajar. Bukan langkah yang ringan atau cepat seperti manusia berjalan, lebih seperti seseorang yang menyeret kakinya dengan berat. Setiap langkah terdengar lebih dekat. Gema suaranya berputar di lorong sempit seperti seseorang berjalan sambil menggesek lantai dengan ujung tumit atau kuku panjang. Beberapa penghuni yang terbangun saling menatap dari sela pintu kamar mereka yang sedikit terbuka. Tidak ada yang berani keluar. Mereka hanya mendengarkan, menahan napas, berharap suara itu segera berlalu. Namun langkah itu justru berhenti tepat di depan kamar Jerry. Jerry, yang malam itu belum tidur karena sedang mengerjakan tugas kuliah di laptop, langsung mematikan lampu meja begitu mendengar suara mengerikan itu. Dia mematikan layar laptop, menyelinap ke belakang pintu, dan menahan napas dalam-dalam. Nafasnya terputus-putus, dadanya naik turun cepat. Dia bisa mendengar langkah itu berhenti, tepat di depan pintunya. Hanya jarak beberapa meter. Lalu, terdengar ketukan pelan. "Boleh masuk?" Suara perempuan lirih bergetar, seperti seseorang yang sedang menahan tangis. Suara itu terdengar sangat dekat, seperti seseorang yang hanya berjarak setebal pintu dari tubuh Jerry. Jerry berdiri kaku, tangan kanannya memegang gagang pintu dari dalam, sementara tangan kirinya menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara. Dia takut kalau dia bernapas terlalu keras, sosok itu akan tahu dia ada di sana. "Boleh masuk?" Suara itu mengulang, kali ini lebih pelan, seperti memohon. Jerry tidak menjawab. Dia cuma memejamkan mata dan membaca doa-doa yang bisa dia ingat. Tangannya gemetar hebat. Tiba-tiba, gagang pintu berputar sendiri. Jerry langsung menahan dari dalam. Refleks, kedua tangannya memegang gagang itu sekuat tenaga. Gagang pintunya bergerak seperti ada yang mencoba masuk dengan perlahan tapi pasti. Jerry merasakan tulang tangannya hampir lepas karena tekanannya terlalu kuat. Pergi, gumam Jerry pelan.
Suaranya bergetar. Gagang pintu berhenti bergerak lorong hening. Jerry mencoba mengatur napas. Sampai tiba-tiba langkah itu terdengar lagi, menjauh perlahan. Seperti sosok itu berjalan menggeser kaki menuju ujung lorong. Dan ketika suara langkah itu hilang, barulah Jerry berani membuka mata. Tapi dia tidak berani membuka pintu sampai pagi tiba. Di lantai bawah, Bagas mengalami kejadian lain. Dia tidur sendirian malam itu karena teman sekamarnya pulang kampung. Sekitar jam 3 pagi, dia terbangun karena mendengar suara sesuatu jatuh. Awalnya Bagas pikir mungkin buku atau botol air yang tersenggol. Namun begitu dia membuka mata, dia langsung terdiam. Lemari bajunya yang besar bergeser sendiri. Bukan bergeser sedikit, tapi hampir setengah meter dari posisi semula. Bekas geserannya terlihat jelas di lantai yang berdebu. Bagas langsung duduk tegak, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Dan sebelum dia sempat bangkit dari kasur, muncul bau wangi yang sangat kuat. Bukan wangi parfum biasa, ini wangi bunga sedap malam yang menusuk hidung sampai membuat Bagas merinding seluruh badan. Tidak ada siapapun di asrama itu yang memakai parfum bunga sedap malam. Tidak ada yang menyimpan bunga itu juga. Namun baunya memenuhi kamar si kanekan bunga itu ditaruh tepat di sebelah kasurnya. Bagas langsung berteriak memanggil teman-temannya. Dalam hitungan detik, beberapa mahasiswa datang ke kamarnya. Mereka melihat lemari yang bergeser. Mereka mencium bau wangi itu, dan mereka semua langsung panik. Bahkan salah satu dari mereka langsung membaca doa keras-keras karena ketakutan. Malam ketiga menjadi malam paling kacau. Semua penghuni akhirnya sepakat untuk tidur rame-rame di ruang tengah. Mereka menggelar kasur tipis dan selimut seadanya. Tidak ada yang mau tidur sendirian di kamar masing-masing. Semua orang masih trauma dengan kejadian malam sebelumnya. Namun, tidur bersama-sama pun tidak membuat kondisi lebih baik. Lampu ruang tengah berkedip beberapa kali, bahkan sempat padam selama beberapa detik sebelum menyala lagi. Suasana menjadi sangat dingin, seperti ada angin dingin berembus dari arah tangga menuju lantai 2. Padahal, semua jendela sudah tertutup rapat. Lalu, terdengar suara perempuan menangis dari arah belakang asrama. Pelan, panjang, menyayat. Semua mahasiswa langsung menegang. Ada yang menutup telinga, ada yang langsung membaca doa. Ada yang memelototkan mata ke arah suara itu. Meski tidak bisa melihat apapun karena gelap. Keterorakan itu membuat beberapa mahasiswa akhirnya nekat menghubungi penjaga kampus. Tidak lama kemudian, seorang satpam bernama Pak Surono datang. Dia berjalan masuk ke asrama sambil membawa senter. Wajahnya serius. Setelah mendengar cerita mereka, Pak Surono hanya menggeleng pelan. Pohon asem yang ditebang itu bukan sembarang pohon, Mas. Katanya dengan suara rendah. Dulu di situ ada kejadian. Ada penunggunya. Harusnya minta izin dulu sebelum menebang. Para mahasiswa saling pandang. Ada yang menelan ludah, ada yang memegang lengan temannya karena saking tegangnya. Mereka baru sadar. Yang mereka dengar selama 2 hari ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang benar-benar marah. Malam keempat datang dengan awan gelap yang menggantung di langit, seolah cuacanya ikut memperingatkan mereka. Angin berembus kencang sejak sore, membuat pintu dan jendela tua asrama bergetar. Suasana semakin menekan dan membuat semua penghuni tidak tenang. Ketika tengah malam tiba, semua teror yang mereka alami sebelumnya terasa seperti pemanasan kecil. Karena malam keempat adalah titik ketika semua gangguan meledak menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dianggap angin lewat. Malam keempat adalah puncak dari semuanya. Dan setelah malam itu, tidak ada satupun penghuni asrama yang bisa tidur tanpa lampu lagi. Tidak ada satupun yang berani berjalan sendirian. Tidak ada satupun yang bisa melupakan suara perempuan yang marah dari arah tempat pohon asam itu dulu berdiri. Malam keempat. Di asrama ini, malam keempat selalu jadi malam yang paling dihindari. Para penghuni lama nggak pernah ngomong terang-terangan, tapi mereka semua tahu ada sesuatu yang beda di malam itu. Udaranya jadi lebih dingin, lebih pekat, dan lorong-lorong seolah dipenuhi gumaman samar yang nggak pernah bisa dijelaskan. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, semuanya pecah. Teriakan melengking dari lantai 3 merobek kesunyian, membuat seluruh penghuni asrama terlonjak dari tidur. Suara itu bukan cuma keras, tapi penuh dengan ketakutan yang tidak manusiawi. Seakan berasal dari seseorang yang lagi berhadapan langsung dengan maut. Pintu-pintu kamar langsung terbuka serempak. Para mahasiswa keluar dengan wajah kusut, tapi rasa kantuk mereka lenyap seketika. Dari atas, seru seseorang dari lantai 2. Tanpa perlu dikomando,
Semua orang langsung berlari menaiki tangga. Ketika mereka sampai di koridor lantai 3, napas mereka tercekat. Ilham, mahasiswa baru yang baru beberapa hari tinggal, terguling di lantai. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar penuh teror. Wajahnya pucat pasi seolah darahnya tersedot keluar. Dia menggigil hebat, bibirnya bergetar, dan tangan kanannya gemetar sambil menunjuk lurus ke ujung lorong. Semua mata mengikuti arah telunjuknya, dan di sanalah malapetaka itu menunggu. Di ujung lorong yang remang-remang, berdiri sosok perempuan berambut hitam panjang menjuntai. Dia mengenakan gaun putih lusuh yang sobek di beberapa bagian. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajahnya, dan yang bikin semua orang membeku, sosok itu nggak sepenuhnya berdiri di lantai. Kakinya melayang beberapa sentimeter di atas ubin dingin. Tubuhnya goyah perlahan, seolah ditiup angin tak kasat mata. Dari balik tirai rambutnya, terdengar napas berat dan tersengal-sengal, seperti orang habis lari jauh, padahal dia tidak bergerak sedikit pun. Kemudian, tanpa peringatan, dia menoleh perlahan. Rambut yang menutupi wajahnya bergeser. Wajah itu adalah sesuatu yang enggak seharusnya dilihat manusia. Kulitnya pucat hampir transparan, seperti mayat yang kelamaan direndam air. Matanya merah menyala tanpa bola mata yang jelas, dan mulutnya terbelah lebar, jauh melampaui batas normal, seolah sobek karena kebencian. Kenapa ditebang? Suaranya bergema, serak dan penuh amarah, seperti berasal dari rongga yang tidak lagi punya tenggorokan. Para mahasiswa yang berdiri paling depan langsung mundur. Dalam hitungan detik, koridor itu berubah jadi lautan kepanikan. Ada yang berlari tanpa arah, ada yang menangis, ada yang langsung pingsan di tempat. Suasana kacau. Teriakan panik bercampur dengan suara langkah kaki yang saling bertabrakan. Lampu-lampu lorong tiba-tiba padam serentak. Kegelapan pekat menyelimuti mereka, hanya diselingi cahaya lampu darurat yang berkedip-kedip tekstable. Setiap kali lampu menyala, sosok perempuan itu muncul di satu titik, lalu hilang saat cahaya meredup. Kemudian muncul lagi, tapi lebih dekat. Suara kuku panjang menyeret lantai terdengar membelah kegelapan, padahal sosok itu tidak menyentuh tanah. Suara itu terasa begitu dekat, begitu nyata, seperti menkokar-kakor jarak antara dunia hidup dan mati. Para mahasiswa mulai saling dorong menuju tangga. Napas mereka memburu, tapi sebelum mereka berhasil mencapai pintu ke lantai bawah, pintu itu tertutup dengan keras. Dentumannya menggema di sepanjang lorong, membuat beberapa mahasiswa terjatuh. Lalu, terdengar suara lain. Suara tawa perempuan yang melengking tinggi, menusuk telinga. Kalian semua mengganggu tempatku. Tawa itu datang dari segala arah. Lorong terasa berputar, udara menjadi sangat dingin sampai napas mereka berubah jadi asap tipis. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Salah seorang mahasiswa, entah karena putus asa atau keberanian, berteriak lantang, "Kami nggak ganggu, kami cuma tinggal di sini." Pohon itu ditebang pekerja bangunan, bukan kami. Lorong tiba-tiba terdiam. Suara kuku menyeret lantai berhenti. Lampu darurat berhenti berkedip dan menyala stabil. Sosok itu berdiri diam di tengah lorong. Wajahnya perlahan menoleh ke arah mahasiswa yang barusan berteriak. Hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Dengan suara yang begitu pelan namun jelas, sosok itu berbisik, "Kembalikan pohonku." Lalu, secepat angin, dia menghilang. Lenyap begitu saja, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Angin dingin menyapu lorong, membuat semua orang merinding. Beberapa langsung jatuh terduduk, menangis tanpa suara. Ilham masih terbaring, tapi kejangnya mulai mereda, meski wajahnya tetap menunjukkan ketakutan yang mendalam. Malam itu, tidak ada yang tidur. Banyak yang berkumpul di satu kamar, hanya diam menunggu matahari terbit. Beberapa bahkan memilih keluar dari asrama dan duduk di taman kampus. Pagi harinya, kejadian itu dilaporkan ke pihak kampus. Pengelola datang bersama beberapa staf. Ekspresi mereka bukan hanya khawatir, tapi seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. "Ini bukan pertama kalinya," bisik salah seorang staf. "Pohon asem itu memang tidak seharusnya ditebang." Siang itu juga, kampus memutuskan pembangunan asrama baru ditunda, dan ritual khusus dilakukan di lokasi pohon asem yang sudah ditebang. Para sesepuh kampus dipanggil. Lokasi pohon dibersihkan, ditaburi bunga, sesaji diletakkan, dan mantra-mantra diucapkan. Setelah ritual selesai,
keadaan asrama mulai lebih tenang. Tidak ada lagi suara aneh di tengah malam. Para penghuni perlahan kembali ke rutinitas mereka, mencoba meyakinkan diri bahwa malam keempat itu hanyalah insiden tunggal. Tapi ketenangan itu tidak sepenuhnya berarti semuanya telah berakhir. Sampai hari ini, beberapa penghuni lama mengakui, pada malam-malam tertentu, terutama saat hujan deras, terdengar tawa lirih di sudut lorong tua itu. Tawa pendek yang cukup untuk membuat siapapun merinding, seolah mengingatkan bahwa sesuatu di tempat itu tidak pernah benar-benar pergi, dan bahwa pohon itu bukan satu-satunya hal yang pernah direnggut darinya.